Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alicia Kodriatun Naima dari Prodi S1 Teknik Sipil Universitas Negeri Malang dengan NIM 2105236173199, offering PAI E24. Kali ini saya akan menyampaikan isi materi rangkuman dari modul bab 3, yaitu Iman, Islam, dan Ihsan. Poin pertama yang akan saya sampaikan yaitu mengenai pengertiannya. Yang pertama ada iman. Iman menurut bahasa yaitu berarti percaya dan kepercayaan. Percaya sendiri merupakan menggambarkan sikap mental atau jiwa seseorang yang mempercayai atau meyakini. Sedangkan menurut istilah, iman adalah mengucapkan dengan lisan atau ikrar sani, membenarkan dengan hati, pasti kolbi, melaksanakan dengan segala anggota badan atau amal rukni. Yang kedua yaitu ada Islam. Islam sendiri menurut bahasa berasal dari kata aslama, yang berarti patuh, tunduk, dan berserah diri. Menurut istilah, Islam adalah agama wahyu yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada rasul-rasulnya yang berisi wahyu Allah untuk disampaikan kepada umatnya. Islam adalah agama yang dibawa oleh para rasul Allah sejak Nabi Adam alaihissalam hingga Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang ketiga yaitu ihsan. Ihsan sendiri secara etimologis, ihsan bangsa dari asana, yushinu, ihsanan yang berarti berbuat baik. Ihsan berarti apabila seseorang beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala seolah-olah ia melihatnya. Jika tidak mampu melihatnya, maka ia harus yakin bahwa Allah melihat perbuatannya. Kemudian poin kedua yang akan saya sampaikan yaitu mengenai proses terbentuknya. Yang pertama ada fitrah ilahi. Fitrah ilahi adalah ciptaan Allah. Fitrah akan selalu atau selamanya ada pada diri manusia dan tidak mengalami perubahan. Kemudian ada hidayah. Iman juga terbentuk melalui hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di antara semua sebab terbentuknya iman, hidayah adalah sebab utamanya, karena seseorang tidak dapat membuat orang lain beriman tanpa hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian ada ikhtiar insani. Iman yang ada pada diri manusia bersifat tidak tetap. Artinya, kadang kuat, kadang juga lemah. Suatu saat turun, dalam kesempatan lain bisa juga naik. Setiap muslim hendaknya mengetahui cara-cara meningkatkan iman dan berupaya mempraktekannya, terutama saat iman kita sedang menurun. Poin ketiga yang akan saya bahas yaitu mengenai ibadah, manifestasi iman, Islam, dan ihsan. Yang pertama adalah hakikat ibadah. Ibadah adalah bentuk penghambatan diri kepada Allah yang bukan hanya berkaitan dengan hubungan manusia dengan Tuhan atau hablum minallah, tetapi juga hubungan manusia dengan sesamanya atau hablum minannas. Bahkan juga hubungan manusia dengan semua makhluk hidup. Muamalah ma'al khalqi. Manfaat ibadah. Saya di sini menyebutkan 3 manfaat ibadah. Yang pertama ada menjaga keselamatan akidah, kemudian yang kedua yaitu menjaga agar hubungan antara manusia dengan Tuhan berjalan dengan baik dan abadi. Kemudian yang ketiga yaitu mendisiplinkan sikap dan perilaku agar etis dan religius. Kemudian ada macam-macam ibadah di sini, macam-macam ibadah terbagi menjadi 2. Yang pertama ada ibadah mahdah atau ibadah khusus. Ibadah mahdah merupakan ibadah yang pelaksanaannya dicontohkan langsung oleh Nabi Muhammad SAW. Tata cara, syarat, dan ketentuannya telah diatur dan ditetapkan oleh agama, sehingga tidak boleh menambah atau menguranginya. Contoh dari ibadah mahdah sendiri yaitu ada sholat, zakat, puasa, dan haji. Yang kedua ada ibadah ghairul mahdah atau ibadah umum. Ibadah ghairul mahdah merupakan ibadah yang jenis dan macamnya tidak ditentukan baik oleh Al-Quran ataupun oleh sunnah Nabi Muhammad SAW.
Dalam ibadah ghairu mahda ini berlaku kaidah semuanya boleh dilakukan kecuali yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ada syarat diterimanya ibadah. Syarat diterimanya ibadah sendiri saya menulis 2 poin di sini. Yang pertama yaitu dilakukan dengan niat yang ikhlas karena Allah semata. Kemudian yang kedua dilakukan sesuai dengan ketentuan Allah dan Rasul-Nya. Kemudian ada sholat. Sholat itu ibadah utama yang paling istimewa. Keistimewaan sholat dan kelebihannya antara lain yaitu ada 4 poin. Poin yang pertama yaitu sholat adalah ibadah badaniyah pertama kali yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, sholat itu perintah yang diturunkan langsung oleh Allah Subhanahu wa taala tanpa melalui perantara. Perintah sholat sendiri bagi umat Islam terdapat 5 waktu. Kemudian yang ketiga, sholat adalah tiang agama. Kemudian yang keempat, dengan sholat, seseorang dapat terhindar dari perbuatan zina ataupun perbuatan jahat. Dari rangkuman materi yang telah saya sampaikan, dapat ditarik kesimpulan yaitu iman, Islam, dan ihsan merupakan pondasi yang saling memiliki keterkaitan satu sama lain. Maka dari itu, mari bekali diri dengan iman, Islam, dan ihsan yang kuat, agar selamat di dunia dan di akhirat. Sekian materi yang saya sampaikan mengenai modul bab 3, yaitu iman, Islam, dan ihsan. Apabila ada kesalahan kata, mohon maaf. Kurang lebihnya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.